Hai, perkenalkan nama saya Wildan Dwi Nafian, mahasiswa Universitas PGRI Agopuro Jember dengan NIM 211F10116. Nah, di sini saya akan meresum tentang film yang pada tahun 2017 itu booming kayak berita-berita narkoba gitu. Tapi film ini booming di kalangan pendidikan, psikologi, seperti itu. Soalnya waktu saya di masa SMA, film ini selalu menjadi tontonan bagi di masa-masa SMA saya pada edukasi atau sosialisasi gitu. Nah, Tere Zameen Par adalah film yang rilis pada 2007, di mana film ini digarap oleh Amin Khan. Tahu kan Amin Khan? Artis India itu loh. Jadi film ini menceritakan tentang anak yang dimana anak tersebut masih di masa pendidikan SD yang bernama Ehsan. Saya lupa dengan kepanjangannya, yaitu namanya itu Ehsan. Soalnya di film tersebut sering dipanggil Ehsan sih. Ehsan ini memiliki kebiasaan yang berbeda dengan teman-temannya. Ehsan selalu mendapatkan nilai buruk, tidak fokus, dan konsentrasinya itu cepat hilang di saat dia belajar. Di usianya Ehsan belum bisa menghafal angka maupun huruf. Hal ini membuat kemampuan akademiknya di sekolah sangatlah tertinggal dibandingkan anak-anak sebandingnya. Ehsan juga selalu menghindari belajar, ketakutan jika gurunya menyuruh dia membaca. Tidak bisa mengerjakan tulisan tangan tidak beraturan, dan banyak yang terbalik. Dia juga kesulitan membedakan huruf yang hampir sama seperti B dan D ketika dihadapkan dengan sebuah soal matematika. Ehsan selalu mengajarkan soal tersebut dengan menggunakan imajinasinya. Jadi di film itu digambarkan dengan scene waktu dia ujian, tidak tahu itu ujian apa, tetapi itu dia mengajarkan soal matematika ya. Dia itu menggambar 3 kali 9 gitu. Dia membayangkan di luar angkasa gitu, bahwa planet ini berangka 3 dan ini 9 digabungkan. Siapa yang hancur? Dia yang jawabannya. Ehsan itu melakukan hal tersebut. Dengan keadaan Ehsan yang seperti itu, Ehsan dianggap anak yang bodoh oleh guru-gurunya di sekolah. Ehsan mempunyai kakaknya kayak mangkok. Ini Ehsan ya, mangkok Ehsan dibalik. Jadi jadi kakaknya itu lebih pandai daripada Ehsan. Berarti 180 kayaknya. 100 itu 100 itu ya, 180 diibaratkan 180 derajat dengan keadaan Ehsan. Kakaknya kalau nggak salah namanya Yohan itu sangatlah pandai, selalu berprestasi di setiap mata kuliah, olahraga gitu. Tetapi meskipun Yohan sangat berbeda dengan adiknya, Ehsan dia tidak menganggap adiknya bodoh. Ehsan sangat menyayangi adiknya dan sangat peduli kepada Ehsan, sampai Yohan punya panggilan khusus untuk Ehsan, yaitu jagoan. Ya emang jagoan sih. Soalnya ada di scene tersebut ya, pertama kali
memecahkan kaca. Bertengkar dia Ihsan itu, sangar kan. Ihsan memiliki karakter yang ceria, ekspresif, dan suka menghayal. Sedangkan Johan, kakak Ihsan, mempunyai karakter yang terbalik dengan Ihsan, yang pintar, menurut, dan kalem. Di keluarga Ihsan sendiri tidak menyadari bahwa Ihsan adalah anak kebutuhan khusus. Sang ayah selalu menuntut Ihsan agar meraih prestasi yang lebih tinggi seperti kakaknya. Ihsan sudah berada di kelas 3 selama 2 tahun. Akhirnya dengan segala pertimbangan, ayahnya memasukkan Ihsan ke dalam asrama. Pada puncak Ihsan dimasukkan ke dalam asrama, ketahuan bolos sekolah dan berjalan-jalan keliling kota. Sang ayah menolak Ihsan dimasukkan sekolah luar biasa karena tidak percaya kalau Ihsan itu anak ABK, anak kebutuhan khusus. Lah, semenjak Ihsan dimasukkan di asrama, ia lebih berbeda, pemurung, dan dia juga kehilangan kepercayaan. Dirinya tidak seperti dia yang dulu, yang ceria, aktif, dan ekspresif. Lupa saya. Dengan dipindahkan pun ada perubahan, berarti meskipun Ihsan telah pindah ke asrama, ia sering menerima hukuman dari gurunya karena tidak bisa mengikuti aturan yang ada. Ihsan sebenarnya sudah berusaha, namun semakin ia berusaha maka ia semakin bingung karena ia merasa semua huruf itu menari-nari. Jadi sebenarnya Ihsan itu ada istilah dalam, tapi saya lupa istilahnya itu. Itu dia mempunyai penyakit, bukan penyakit, kayak ya itu dah, saya lupa namanya. Jadi waktu di sini tuh Ihsan disuruh sama gurunya, suruh membaca di depan, tapi tulisan itu menjadi laba-laba, serangga gitu-gitu, berjalan-jalan. Semua berubah ketika ada guru seni yang bernama Pak Ram. Bukan RAM-nya komputer ya, tapi ini emang namanya Pak Ram. Pak Ram merupakan guru di sekolah luar biasa dan menjadikan guru kontrak di sekolah baru Ihsan. Guru baru ini mempunyai cara mendidik yang baru. Pak Ram membuat mereka berpikir keluar dari buku, keluarga buku dan imajinasi mereka. Setiap anak di kelas merespon dengan antusias yang besar. Lalu Pak Ram terasa manja ketika lihat Ihsan yang tidak memberikan respon ceria seperti teman-temannya. Saat kedatangan Pak Ram ingin membangun kembali kepercayaan diri Ihsan, sampai akhirnya Pak Nikum berkunjung ke rumah orang tua Ihsan. Di sana sang guru mendapati berbagai macam karya yang dihasilkan oleh Ihsan dan juga membaca buku Ihsan yang saat dia ada di sekolah yang penuh dengan coretan merah. Jadi Ihsan itu dia gak suka, dia itu kesulitan dengan untuk hal-hal yang seperti membaca tetapi di scene tersebut dengan Pak Ram yang tahu dengan latar belakangnya Ihsan, akhirnya dia tahu ke Ihsan itu gak bisa seperti anak yang lain. Dia mempunyai kebakatan lain dan akhirnya menemukan itu. Dia berbakat di bidang seni. Akhirnya waktu itu ada scene
yang dimana dia bikin rakit perahu yang dengan tenaga angin angin dan karet. Nah, disitulah Pak Ram senang. Akhirnya ada suatu lomba dan Ehsan itu diikutkan. Dan di lomba itu Pak Ram terlalu bingung, soalnya Ehsan tidak kunjung datang, dan akhirnya datang. Dan disitulah semua guru melihat Ehsan yang dianggap bodoh, dia nggak bisa membaca, nggak bisa berhitung. Tetapi di situ semua guru tahu kalau Ehsan itu mempunyai bakat lain, yaitu di melukis. Film ini memiliki pesan moral yang berharga. Film ini mengajarkan bahwa setiap anak lahir dengan istimewa dan kelebihan masing-masing. Setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksa anak untuk ambisi orang tua di luar kemampuan. Motivasi untuk anak untuk mau belajar yang baik, tapi tidak ketika kemampuannya tidak mendukung. Harusnya orang tua tidak memaksa ambisi dan tetap yakin bahwa di balik kekurangan anak tersebut mempunyai bakat yang lain. Jadi begitulah resume dari film Taimezan ini. Sekian dari saya, Wildan Dunafian. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.